Lalu poin yang kelima adalah spare part dan aksesori itu gampang ditemukan. Ini buat NMAX 155 guys. Ya karena ada sangkut pautnya dengan usia produksi yang lebih lama atau lebih dulu. Jadi NMAX itu udah merilis lebih dulu aksesoris-aksesoris yang resmi ataupun aftermarket OEM kalau di dunia gadget itu. Jadi gampang banget cari aksesoris atau modifikasi bahan dari ADV ini. Jadi kita nyambung dengan poin yang nomor 3 tadi guys. Partnya gampang dicari, kemudian kalau orang bermasalah mereka nggak harus lari ke servis resmi atau dealer resminya. Mereka bisa ke bengkel-bengkel lain atau mungkin beli part-part atau aksesorisnya secara online. Itu udah banyak ditemukan NMAX guys. Jadi orang juga milih enak aksesoris atau partnya ketika mereka sulit ketika mereka nggak mau terlalu sulit mencari aksesorisnya, mereka mencari yang gampang, yaitu NMAX guys. Memang banyak banget di online shop, kemudian ada di hampir semua bengkel-bengkel yang bukan bengkel resmi dari Yamaha itu punya aksesoris atau punya bahan modifikasi NMAX. Ya tapi bukan berarti ADV 150 atau 160 itu nggak punya part aksesoris. Tapi kalau kita mengerucutkan kepada ADV 160, ini masih belum banyak part aksesoris atau bahan modifikasi yang bisa kita gunakan di ADV. Ini prinsip saya atau ini pandangan saya. Jadi ya orang masih ragu-ragu buat pilih ADV karena masih belum banyak barang-barang atau part-part atau aksesoris yang bisa kita dapatkan di bengkel-bengkel di luar bengkel resmi Honda gitu. Kalau nggak salah itu ada cover engine. Cover engine itu nggak semua bengkel punya. Kemudian kita harus ke bengkel resmi Honda. Dan itu pun katanya, kalau nggak salah saya pernah tanya juga, itu nggak ready. Kita harus inden dulu. Ini yang ditakutkan oleh masyarakat ketika mereka sangat butuh sekali dengan part atau aksesorisnya, tapi mereka harus menunggu lama karena inden. Karena udah lama indennya, inden barangnya, kemudian kita harus berlama-lama lagi inden part atau aksesorisnya. Itulah yang buat orang berpikir 27 kali sebelum beli ADV 160 ya. Nggak tahu 150 apakah udah gampang ditemukan atau enggak. Tapi pada dasarnya ada beberapa part ADV 150 yang bisa dipakai di ADV 160 seperti itu guys. Jadi kalau ibaratnya itu kita maksa dikit lah, meskipun ada sedikit yang nggak cocok, mungkin dari baut-bautnya, penempatan bautnya tuh nggak cocok, ada saja gitu guys. Dan itu adalah salah satu alternatif buat orang-orang yang ngebet banget nggak mau inden. Kemudian yang keenam adalah fitur dan harganya lebih sopan guys, NMAX 155. Ya dengan harga 32 jutaan sampai 36 jutaan itu udah dapat. Kalau yang 32 jutaan itu versi yang standar. Nggak tahu ya, ini OTR berdasarkan OTR terakhir yang saya ketahui di bulan November atau Oktober kemarin tahun 2022. 32 jutaan udah dapat NMAX standar masih pakai kontak fisik. Kemudian 34 jutaan itu udah dapat ABS non connected. Kemudian 36 jutaan udah dapat ABS connected guys. Ini harga yang sangat, ya tidak bisa dibilang bersahabat, tapi lebih mending. Banyak variasi tipenya, kemudian banyak variasi harganya daripada ADV 160. Cuma ada 2 variasinya, yaitu tipe CBS dan tipe ABS. Sorry tangannya. Tipe ABS dan CBS. Dan itu pun harganya start dari 36 jutaan. Nggak tahu kalau sekarang udah naik. Dan seri ABS HSTC itu ada di 39,300 lah, kita genapkan 39,300. Kalau nggak salah naik lagi 100.000 ya, jadi 39,4 juta itu baru dapat seri ABS. Dan ABS-nya pun cuma single channel depan aja guys. Beda dengan 36 juta NMAX 155 yang udah double channel, artinya depan belakang itu udah punya sistem ABS guys. Jadi nggak nanggung ya kan. Kalau Honda masih nanggung punya sistem ABS cuma depan aja, belakang nggak ada. Kok bisa sih? Saya kan punya ADV 160 kok bisa saya ngerosting kayak gini. Tapi ya ini edukasi buat teman-teman. Bukan berarti saya punya ADV 160 kemudian saya membanggakan ADV saya. Enggak, tapi saya juga mencari kekurangan dan mengeksplor dan membanggakan kelebihan ADV 160. Hitung-hitung ini adalah sebuah edukasi buat teman-teman semuanya, biar teman-teman nggak gerusa-gerusu dan nggak salah menentukan pilihan buat memilih motor idaman. ADV dan NMAX itu enak banget. Ya meskipun belum pernah nyobain NMAX, tapi pernah nyobain NMAX yang tipe lama, itu enak.
enak banget. Kemudian yang terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan adalah poin ke berapa ya? 7, 6 atau 7. Ya itulah, masalah build quality guys. Masalah build quality plastik khususnya ya. Di NMAX itu lebih bagus build quality plastik dari bodinya. Itu NMAX lebih bagus, lebih tebal daripada ADV 160. Kapan-kapan akan saya coba buat video pembuktian sejelek apa sih kualitas plastik dari body Honda ADV 160. Memang kelihatan solid di NMAX 155 guys, karena bentuknya yang simple, kemudian padat, berisi, dan kayaknya memang bagus banget. Dan saya juga perlu buktikan kualitas build quality atau kualitas plastik dari NMAX 155. Tapi banyak yang bilang di komen YouTube dan di forum-forum diskusi, dan saya juga masuk di grup Honda ADV 1 Indonesia, Honda ADV Indonesia. Saya masuk di grupnya, dan banyak yang bilang di semuanya itu kalau memang kualitas plastik dari Honda itu memang, khususnya Honda ADV itu memang sedikit lebih jelek daripada NMAX 155 guys. Tapi poin pentingnya adalah ADV 160 itu menang di sasis. Kualitas sasis ADV 160 itu lebih bagus daripada kualitas sasis di NMAX 155. Jadi ada tumpang tindihnya, jadi ada plus minusnya yang bisa teman-teman pertimbangkan. Kira-kira teman-teman pilih sasis atau pilih kualitas plastik. Jadi seperti itu guys. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah di kualitas plastik, dan sasis ini saling bertumpukan dan referensinya bagus banget. Oke, jadi mungkin itu dulu aja video tentang opini saya. Saya mencoba open minded kenapa why ADV 160 itu kalah pamor dibanding NMAX 155. Alasan yang terakhir mungkin karena ya ADV ini masih baru guys, khususnya ADV 160 ya, masih baru 1 tahun. Sekarang di bulan April, dan launchingnya kalau nggak salah di bulan 2 ya, kalau di bulan 2 tahun 2022. Ya udah 1 tahun, baru 1 tahun ADV 160 ini keluar. Jadi kita tunggu aja, mungkin perlu penyesuaian 2-3 atau bahkan 5 tahun buat pembuktian dari ADV 160 bahwasanya mereka juga bisa bersaing dengan NMAX 155. Jadi gap waktu yang memang sangat panjang dari 2015 sampai 2022 itu 7 tahun, itu memang gap yang sangat lama, dan itu memerlukan waktu juga buat Honda membuktikan ADV ini memang layak. Tapi banyak juga kok teman-teman yang tidak terima kalau ADV ini dibanding-bandingkan dengan NMAX, karena dari segi harga aja udah beda kelas. Dan saya setuju sepertinya. Setujunya karena ya beda harga, beda kualitas, tapi fiturnya kok lebih banyak yang lebih murah ya. Jadi itu dia video edukasi dari saya, sedikit pandangan, sedikit pemahaman, sedikit penjelasan dari saya. Teman-teman boleh setuju dan boleh enggak dengan pendapat saya ini ya. Ini pendapat yang sangat global, yang sangat kotor, atau yang sangat belum saya saring. Tapi ini adalah salah satu opini dari saya yang mungkin bisa dipertimbangkan buat teman-teman semuanya. Bukan berarti Honda itu jelek, enggak. Bukan berarti Yamaha itu bagus, enggak. Semua itu bagus guys, entah Honda, entah Yamaha, entah ADV, entah NMAX, entah VCX, itu semuanya bagus. Tergantung kebutuhan teman-teman semuanya mau pilih yang mana. Apakah pilih yang tipe adventure, atau mungkin pilih tipe yang city touring, atau si urban city gitu kan. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan dan budget. Sesuaikan aja dengan lingkungan, kebutuhan, dan budget. Kalian bisa tentukan dari itu guys. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Daddy Bike and Daddy Bike aja. Dan jangan lupa follow Instagram saya dan follow akun TikTok saya. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. Sini dan di out. Thank you. Habis ini terawih jam berapa? Jam 8 nih. Jam 18 kelewat 9.